Bu Dani, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi hari ini Bu Dani kan, sebelum kita observasi, jadi kita Ya, ada pra observasi dulu. Jadi di sini tujuannya nanti saat Ibu ingin menjelaskan atau saat Ibu masuk ke kelas itu sudah mengerti lah apa-apa yang bakal Ibu sampaikan ya kan, apa tujuannya ya, dan sebagainya. Jadi baik. Bu Dani, boleh saya tanya nih ya? Boleh Pak. Oke Bu Dani, jadi yang pertama saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran atau pelayan Ibu nanti Ya. di kelas. Apa itu kira-kira Bu tujuannya? Untuk memandirikan siswa dan mampu mengetahui informasi-informasi apa saja yang sekiranya diperlukan mereka dalam pengembangan kepribadian mereka sendiri seperti itu Pak. Intinya memandirikan lah Iya, ya. memandirikan siswa tersebut dari banyak hal-hal yang sifatnya misal mungkin mereka harus bergantung dengan orang tua. Maka di sini kita bagaimana caranya memandirikan siswa itu sendiri. Ya, oke Bu Dani. Kemudian Bu Dani, nanti di kelas nanti area pengembangannya di bidang mana seperti itu? Psikomotor, kepribadian, Ya. terus pola pikir, Pikir ya. begitu. Jadi intinya tidak hanya satu ya, Ya. mungkin bisa di beberapa aspek ya Ya. yang Anda kembangkan. Kemudian Bu Dani, selanjutnya itu di model pembelajaran. Nanti Bu pakai model pembelajaran atau pas pelayan itu gimana nanti? Kami menggunakan model pembelajaran itu problem solving Pak. Misal ada permasalahan apa, jadi itu yang kita selesaikan. Penyelesaiannya seperti apa penyebab masalah itu gitu. Nah itu harus jadi karena BK itu kan identik dengan masalah, jadi permasalahannya itu kita gali faktornya apa, baru kita buat penyelesaiannya seperti apa gitu. Oke Bu. Kemudian Bu Dani itu dari strateginya. Jadi strategi yang gimana yang mungkin bakal Ibu lakukan di kelas gitu ya? Strateginya dalam pemberian informasi kepada siswa itu atau layanan bimbingan kepada siswa itu banyak strategi yang digunakan ya Pak, terutama seperti berdepresiasi, berkelompok-kelompok seperti itu. Terus juga nanti ada juga strateginya itu kayak tanya jawab dengan siswa, sejauh mana siswa itu mengerti, sejauh mana siswa itu paham gitu. Nah di situ juga bisa kita gunakan strateginya. Jadi intinya misalnya pembagian kelompok juga berdasarkan cara belajar gitu Bu ya? Ya cara belajar. Itu kan setiap siswa itu beda-beda. Ada yang bisanya audio, ada yang bisanya visual gitu. Nah di sini saya coba bagaimana caranya menggunakan audio dan cara menggunakan visual. Jadi keduanya saya gabungkan antara audio dan visual. Oke siap. Kemudian Bu Dani, kemudian dari segi penilaian nih. Jadi kira-kira setelah pembelajaran itu penilaiannya gimana? Penilaiannya itu ada penilaian namanya penilaian proses sama penilaian hasil kan Pak. Penilaian proses itu selama proses diberikannya layanan itu anaknya itu seperti apa, dia bisa nggak menangkap, bisa nggak menyelesaikan. Bahkan saya dari masuk pertama itu sudah saya nilai bagaimana etika, bagaimana penyambutan seperti itu. Terus penilaian hasilnya nanti bisa juga menggunakan setelah saya memberikan informasi dari berbagai strategi itu, maka baru penilaian hasilnya itu seperti kekurangan kelebihannya itu apa sih gitu, apa udah paham nggak sih anak-anak itu seperti apa gitu. Ya, jadi mungkin tes tulis juga ada ya mungkin ya. Tertulis juga ada. Bahkan yang tertulis kalau hasil itu memang harus tertulis ya. Oke Bu. Kemudian Bu Dani, ini kira-kira nanti di kelas berapa ya dan jam berapa mungkin atau harinya hari apa? Kelas 11 Pak. Kelas 11 ini tujuannya itu di kelas 11 karena menumbuhkan semangat belajar itu kan di kelas 11 dia. Nanti kalau di kelas 1 itu dia lebih ke sosial, bagaimana dia bersosial dari SMP ke SMA gitu. Kalau di kelas 3 nanti lebih ke karir kami menggunakan layanannya. Jadi di kelas 2 jamnya Bu? Nanti di kelas 2 itu ini kami buatkan di kelas 2. Nah di jam pelajaran jam ke 45. 45 ya. Ya 45 jam
Terus harinya Bu kira-kira hari Harinya itu hari Rabu, Pak. apa? Rabu hari Ya, hari Rabu. Insya Allah ya. Ya, hari Rabu. Jadi Bu Dani mungkin itu aja ya yang sedikit ingin saya ketahui tentang perencanaan Ibu masuk kelas Ibu ya. Ya. Jadi Bu Dani terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Dani ya. Ya, sama-sama Pak.
gelas itu akan selalu kosong. Kalau diisi terus, gelas itu akan berisi. Ada lagi selain itu? Itu aja. Oke, yang bisa kelompok 2. Coba, kelompok 2 siapa yang mau? Fikri. Apa yang kamu dapatkan tentang yang kamu dengar tersebut? Kalau berdiri bisa Fikri biar teman-temannya bisa. Yuk berdiri. Katanya mau percaya diri kan? Nah, coba membangun percaya diri itu mulai dari berdiri di tempat kita sendiri. Nah, berdiri, nggak apa-apa. Nah, apa yang kamu dapatkan Fikri? Belajar itu harus menjadi kebiasaan. Apalagi kalau selalu terbiasa akan menjadi kebiasaan. Mesti nggak kebiasaan kira-kira? Seperti yoga ada yang menambahkan? Hah? Nggak ada. Hah? Ada Sarah? Nggak ada lagi. Oke, yang dari perempuan dari kelompok 3 dulu. Kira-kira belajar itu pentingnya itu di mana? Apa yang kamu dengar dari video tersebut? Oke, coba Putri berdiri, bisa berdiri dengan kawan-kawannya. Nah, yang laki-laki tolong dengarkan, nanti ditanya lagi, harus konsentrasi. Jumanis, halo, bisa dengan kawannya? Oke, coba Putri. Yaitu belajarlah sebaik mungkin karena belajar adalah kunci sukses. Contohnya, carilah motivasi dari hal-hal yang baik dan gunakan atau aturlah waktu untuk belajar. Biasakanlah belajar setiap hari minimal 30 menit maupun 20 menit, tapi harus ditulis. Melakukannya maka kita akan terbiasa. Gunakan cara belajar dengan baik agar pembelajaran masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin supaya kita lebih nyaman belajar atau tidak mau belajar sendiri, ayolah teman-teman kita untuk belajar bareng. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Putri. Dari kelompok 4, kira-kira ada yang mau membacakan? Fitri. Fitri atau Miranda? Fitri dulu, nanti ditambah Miranda. Oke, bisa jadi bangun Fitri. Yuk, coba. Agak nyerang gini bisa biar teman-temannya lihat. Belajar tidak mengenal waktu, baik muda, tua, atau remaja, atau muda. Adapun Mari kalau bisa dengar. cara belajar pertama, mindset yang benar atau cara berpikir yang benar, kesiapan yang benar dalam belajar. 2. Guru yang benar. Guru yang benar yaitu guru yang berpengalaman di setiap bidang masing-masing. Misalnya, guru bidang olahraga kita belajar olahraga, guru bidang Inggris belajar bahasa Inggris. Waktu tenang yaitu manajemen waktu atau mengatur waktu dengan sebaik mungkin. 4. Cara yang benar. Ada 3 tipe manusia dalam belajar. Pertama, visual. Kedua, audio visual. Ketiga, audio dan belajar juga nggak boleh sembarangan belajar. Belajar juga ada dasarnya. Belajar itu perlu dilakukan. Belajar juga perlu dirasakan di dalam tulis. Oke, ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok ini? Dari kelompok sebelah ada yang mau menambahkan?
Oke Bu Dani, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, jadi Bu Dani kan kemarin kita sudah melakukan proses observasi ya di kelas ya. Iya, Jadi Bu Dani bisa nih saya tanya sedikit-sedikit ya tentang apa Bisa. yang sudah kita lakukan. bisa. Jadi Bu Dani, pertama nih ya, kira-kira gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin tuh? Perasaan saya Iya. setelah melakukan pembelajaran itu ya sedikit lega, bahagia juga. Intinya kalau ketika misalkan kita mengajar itu saling support sama anak-anak, pembelajarannya bagus gitu kan Pak. Jadi intinya berjalan dengan apa ya? Iya. Menyenangkan ya. Kemudian Bu Dani kan kemarin itu saya sebagai supervisor ya atau yang mengobservasi ya ada di belakang. Iya. Jadi kira-kira yang Ibu rasakan gimana saat ada seorang guru yang melihat proses pembelajaran atau pelayanan Ibu di kelas gitu? Agak sedikit gugup. Gugup ya. Tapi dengan kita belajar profesionalisme itu kan Pak, jadi nggak terlalu harus kita jalankan walaupun sebagus mungkin gitu. Tetap seperti biasa, tapi walaupun ada sedikit gugup seperti itu dengan adanya penilaian dari supervisornya. Iya Bu. Oke. Kemudian kira-kira nih bisa nggak Ibu ceritakan kembali secara ringkas saja apa yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran atau pelayanan di kelas kemarin itu Bu? Iya, pelayanan kemarin saya lakukan pelayanan klasikal itu, Ya. yang saya lakukan itu kan untuk dengan materi kemarin kan semangat menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, ketika misalkan siswa itu belum punya semangat, belum belajarannya, maka di situ kita buat layanan informasi untuk setiap pribadi, sosialnya siswa, untuk bagaimana sih tips untuk meningkatkan semangat belajar itu sepertinya seperti apa gitu. Ya. Nah, itu kan pembelajaran yang hanya didapatkan di guru BK, tidak di guru mata pelajaran. Iya. Makanya dibilang layanan informasi untuk siswa saja dengan menggunakan kemarin metode-metode yang saya gunakan ada kelompok, ceramah, tanya jawab seperti itu. Ya, oke Bu. Kemudian Bu Dani, kan dalam proses pembelajaran ini apakah metode yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan Ibu yang rencanakan kira-kira? Sudah sangat sesuai Pak, karena banyak metode kemarin yang digunakan, termasuk juga metode yang berdiferensiasi yang Iya. setiap karakter siswa itu yang berbeda-beda yang harus kita ini juga menggunakan. Ada kemarin saya menggunakan media visual juga Iya. juga menggunakan media audio. Nah, itu kan setiap siswa mungkin ada siswa yang tidak bisa melihat di visual itu, dia kurang paham gitu. Iya. Maka dengan adanya audio mungkin mereka paham Oke, seperti itu. Jadi banyak juga ya caranya Bu ya. Ya, Kemudian Bu Dani kan Ibu kan sudah melakukan pembelajaran atau pelayanan. Kira-kira ada hambatan nggak dalam proses kemarin itu? ada beberapa hambatan yang saya rasakan itu ketika siswa satunya itu mengganggu siswa yang lain. Ya. Jadi konsentrasinya itu terganggu, terus apa ya Pak, kurangnya apa ya Pak namanya itu pemahaman siswa dalam ketika saya menjelaskan itu siswa ada yang tidak konsentrasi. Iya. Jadi konsentrasi ya. Ya, intinya, Bu, konsentrasi siswa. Kemudian Bu Dani kan udah ada tuh masalahnya. Kenapa hambatan itu bisa terjadi? Kira-kira menurut Ibu kenapa? Mungkin gangguan teman Gangguan teman. sebelahnya, gangguan dari terus mungkin juga ada gangguan mungkin pemikiran ya Pak, Pemikiran. cara berpikir, pola pikirnya. Ya. Mungkin anak itu di sekolah tapi dia yang dipikirkan yang di rumah, Ya. atau mungkin faktor-faktor lingkungan, faktor keluarga. Banyak ya. Nah, Intinya banyak bisa ya. saja. Jadi gini Bu, kira-kira kan ini dari Ibu nih. Kira-kira solusi apa yang kira bakal Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan itu ke depannya? Gitu? Oh, kedepannya itu akan kita lakukan tindak lanjut Pak. Tindak lanjut itu nanti mungkin kemarin kan sudah saya lakukan layanan informasi melalui bimbingan klasikal. Kemungkinan kalau ada beberapa anak nanti saya akan melakukan bimbingan kelompok lagi. Kelompok. Nah, ketika misalkan di dalam kelompok itu nanti ketemu akar masalahnya, Ya. maka kalau misalkan ada satu anak, maka saya akan melakukan bimbingan individu. Iya, jadi banyak Bu ya, ada Ya. kelompok, individu dan sebagainya yang bakal Ya. Ibu
sebagai tindak lanjut ya. Iya. Kemudian Bu Dani, kira-kira kapan nih kira-kira Ibu melaksanakan itu? Kapan kira-kira? Mungkin dalam awal bulan ini kan sudah Oktober ya Pak. Ya. Oktober awal bulan November pokoknya sampai nanti ke akhir bulan November. Ya, jadi intinya perencanaannya sudah matang lah ya. Kalau Iya. apa yang terjadi nanti Ibu sudah tahu kapan bakal Ibu eksekusi ya. Iya. Ya Bu Dani, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya Bu Dani, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi intinya ada beberapa pertanyaan lah yang ingin saya tanyakan. Jadi bersedia nggak Ibu kira-kira? Bersedia. Oke Bu. Jadi Bu Dani, yang pertama, gimana perasaan Ibu setelah menyelesaikan proses observasi kemarin? Kan udah selesai itu, gimana kira-kira perasaannya? Perasaannya itu ada lebih ke lega kayak gitu ya Pak. Lega sudah melaksanakan tugas yang sudah kita buat, mulai dari kita buat RPL apa itu. Nah, sudah dilaksanakan dengan bagus. Nanti perasaannya ya senang juga, nanti kalau ada kekurangannya kan bisa kita jadi bahan untuk kedepannya seperti itu, yang bisa kita pelajarin lagi lah ya kekurangannya. Jadi intinya Ibu sudah merasa Sudah puas lega, lah ya, puas lega ya. gitu ya. Oke Bu Dani, kemudian Bu Dani, kan kemarin itu saya ada di belakang ya, jadi ada guru otorkas Jawa pula yang di belakang. Jadi kira-kira bagaimana pas perasaan Ibu saat Ibu mengajar? Saat ada orang yang memperhatikan di belakang gitu kira-kira? Ada sedikit rasa gugup ya? Gugup yang mana biasanya kita kan mengajar sendiri itu ada kebebasan tersendiri gitu, Iya, ada ruang yang betul. bisa kita bebas gitu. Tapi kalau misalkan ada penilaian itu ada rasa gugupnya, tapi tetap kita dalam harus profesional dalam mengajar seperti Ya, itu. jadi Nah, intinya Ibu harus profesional ya, walaupun ya, ada yang memperhatikan, ada yang menilai dan sebagainya Ya. ya. Oke, kemudian Bu Dani, bisa nggak Ibu ceritakan kembali gimana proses Ibu yang Ibu lakukan saat observasi itu? saat observasi itu ya Pak, pertama dari awal masuk itu, nah dalam prosesnya itu kan dalam saya membuat RPL atau pelayanan itu gitu, layanan itu saya membuat RPL namanya kalau di bimbingan konseling itu. Nah dia itu ada tahap inti, tahap awal, tahap intinya sama tahap akhirnya. Nah tahap inti itu ada pembukaannya, ada salam, ada menanyakan kabar siswa itu seperti apa, terus merefleksi yang kemarin itu mereka sudah pahamnya pembelajarannya sampai mana sebelum kita masuk ke intinya. Nah di intinya itu nanti kita untuk layanan informasi kita berikan itu biasanya kita berikan dulu tentang judulnya entah hari ini apa sih gitu. Untuk yang kemarin sudah tuntas atau belum. Kalau misalkan yang kemarin belum tuntas, maka di situ kita bahas lagi yang kemarin sedikit, baru kita masuk ke judul barunya. Nah setelah pemberian itu, tanya jawab dan lain sebagainya itu, di situ proses pembelajarannya, maka di tahap akhirnya itu kita mengadakan evaluasi, refleksi, proses penilaian seperti itu. Nah sampai penutupan akhir. Jadi intinya runut ya dia dari Ya. awal sampai Akhir. dan ada intinya juga. Ya. Oke, kemudian Bu Dani, kemarin kan Ibu sudah pakai metode itu ya. Ya. Nah, jadi kira-kira metode yang Ibu lakukan itu sudah sesuai nggak sama yang Ibu rencanakan pas sebelum observasi ya? Observasi ya Pak, sudah kalau saya persentasekan itu mungkin sudah 90% yang sudah ya. bagus sesuai dengan apa yang saya rencanakan, Ya. menggunakan metodenya seperti itu. Iya, jadi intinya sesuai lah ya. Sesuai lah, sudah Mm-mm. banyak yang sesuai. Oke Bu Dani, kemudian ada nggak hambatan saat Ibu melakukan proses pembelajaran atau pelayanan kemarin di dalam kelas itu? Mungkin hambatannya kan Ada banyak ya? beberapa hambatan Pak yang dimana ada siswa yang keluar masuk, itu kan menjadi hambatan saat kita mengajar juga. Terus ada yang siswa kemarin kemarin dia tidak hadir, hari ini hadir. Jadi kan materi yang pembelajaran sebelumnya dia sudah ketinggalan materi gitu. Nah itu tuh salah satu hambatan juga Iya, gitu. iya. Jadi intinya ada lah Bu ya. Ya, Oke, kemudian Bu Dani, hambatan itu bisa terjadi karena apa kira-kira? eh,
karena kurang disiplinnya ya Pak ya, kurang disiplin siswa seperti itu, terus mungkin kurang pengarahan juga dari siswanya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa lah ya, banyak tidak hanya satu poin ya. Ya, beberapa poin ya. ada beberapa poin. Kemudian Bu Dani, jadi kan udah dapat tuh hambatannya. Jadi kira-kira tindak lanjut apa yang bakal Ibu lakukan ke depan setelah proses ini kira-kira? Dalam proses dari pembelajaran layanan klasikal tadi ya Pak. Nah, mungkin saya bisa menggunakan layanan individu, layanan kelompok juga bisa. Mungkin kalau misalkan ada beberapa orang yang melakukan hambatan itu, maka saya panggil dengan bentuk kelompok gitu. Tapi kalau misalkan cuma 1-2 orang atau satu orang masalahnya lain, yang satu lain gitu, nanti itu akan saya selesaikan dengan pelayanan individu. Jadi intinya nanti lanjut ke depan itu bukan hanya satu hal saja ya. Iya. Bisa jadi individu, kelompok dan sebagainya dalam bentuk layanan ya. Ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu melaksanakannya? Kira-kira kapan? Kalau saya pelaksanaannya, misal mungkin di minggu ini saya pembelajaran, minggu depan saya tindak lanjut. Gitu, ya. Jadi intinya di pembelajaran selanjutnya bakal Ibu terus gas ya, terus lanjut ya. Tindak lanjut selain jam mengajar klasikal saya. Ya, jadi intinya langsung tanpa terlalu lama kita menunda ya. Ya. Oke Bu Dani, terima kasih ya sudah menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berguna untuk ibu pastinya dan juga pembelajaran ke saya sendiri. Ya, terima kasih Bu Dani.